Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Sumarwan. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi di mana presentasi ini adalah sebagai tugas mata kuliah simulasi bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan faktor-faktor kunci apa saja yang menjadikan Google sebagai perusahaan yang sangat sukses. Sebelum memasuki materi, saya akan menginformasikan bahwa ada beberapa yang akan saya bawakan, di mana latar belakang atau historical dari Google tersebut. Kemudian prinsip utama Google dan strategi apa saja yang dijalankan Google untuk mendominasi periklanan di internet. Kemudian apa sih moto Google dan bagaimana kualitas karyawan yang bekerja di perusahaan Google tersebut. Baik, yang pertama adalah sejarah Google. Google adalah sebuah istilah matematika untuk angka 1 yang diikuti oleh 100 angka 0. Hal tersebut mungkin menyimpulkan besarnya ambisi Google dan meningkatnya dampak yang ditimbulkan oleh pasar yang dinamis dan pemasaran. Pada tahun 1995, Larry Page dan Sergey Brin menciptakan Google di kamarnya mereka di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang 16% saham perusahaan. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Merek Google sudah begitu mendunia, dengan usia perusahaan yang masih muda, baru mencapai 13 tahun. Merek Google merupakan merek yang unik, kuat, dan mampu diterima oleh audiens di berbagai negara. Merek Google telah meraih prestasi yang sungguh luar biasa dalam 13 tahun terakhir. Kemudian, apa sih prinsip-prinsip utama yang dijalankan Google sehingga perusahaan ini sungguh pesat berkembang? Perusahaan ini diperkirakan mengoperasikan lebih dari 1 juta server di berbagai pusat data di seluruh dunia dan memproses lebih dari 1 miliar query pencarian dan sekitar 24 petabita data buatan pengguna setiap harinya. Luar biasa. Apa saja prinsip-prinsip yang dijalankan oleh Google? Yang pertama adalah tetap fokus kepada konsumen dan yang lainnya akan mengikuti. Menurut Google, perusahaan lain mengakui bahwa mereka menempatkan konsumen pada urutan pertama, hanya sedikit dari mereka yang mampu menahan godaan membuat pengorbanan kecil untuk meningkatkan nilai saham perusahaan. Kemudian, prinsip yang kedua adalah lebih baik melakukan satu hal dengan sebaik-baiknya. Google hanya melakukan pencarian. Google tidak melakukan horoskop, nasihat keuangan, atau chatting. Semua staf yang ada seluruhnya didedikasikan untuk menciptakan search engine atau mesin pencari yang sempurna. Kemudian prinsip yang ketiga adalah cepat lebih baik daripada lambat. Google sangat percaya pada kepuasan yang instan. Anda membutuhkan jawaban atau informasi dan Anda membutuhkannya sekarang juga, tidak diragukan lagi. Kemudian prinsip yang keempat adalah demokrasi bekerja di internet. Google berhasil bekerja karena ia bergantung pada jutaan situs-situs individual yang diposting untuk menentukan situs-situs mana yang menawarkan konten yang bermutu. Kemudian prinsip yang kelima adalah, menurut Google, Anda tidak perlu harus berada di meja Anda sendiri apabila sedang memerlukan jawaban. Jadi dunia ini menjadi semakin mobile dan tidak zamannya lagi terikat di satu tempat kerja atau di satu tempat saja. Bisa melalui PDA, mobile phone, atau di dalam mobil sekalipun. Prinsip keenam menurut Google adalah Anda dapat menghasilkan uang tanpa harus berbuat jahat. Google adalah sebuah bisnis. Pendapatan dan keuntungan mereka didapat dengan menawarkan teknik pencarian atau search engine mereka ke perusahaan-perusahaan dan dari pemasangan iklan. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah, menurut Google adalah akan selalu ada informasi lebih di luar sana. Setelah Google mencari lebih banyak halaman situs dari fasilitas pencarian yang lain, Google memfokuskan diri pada informasi yang tidak tersedia secara langsung seperti gambar-gambar atau file-file PDF. Kemudian prinsip yang ke-8 adalah kebutuhan akan informasi telah melewati semua batasan yang ada. Google telah memfasilitasi akses untuk informasi ke seluruh dunia. Interface-nya dapat dikustomisasi menjadi kira-kira sebanyak 100 macam bahasa. Prinsip yang ke-9 adalah, menurut Google, Anda dapat menjadi serius tanpa pakaian formal. Pendiri-pendiri Google ingin menciptakan perusahaan yang tidak terlalu serius pada hal-hal lain, kecuali pada search engine. Pekerjaan haruslah menantang, dan menurut Google, pekerjaan juga haruslah menyenangkan.
Dan prinsip yang terakhir menurut Google adalah greed, tidaklah cukup baik. Selalu harus memberi lebih dari yang diharapkan. Melalui inovasi, Google percaya dapat mengambil sesuatu yang berjalan baik dan mengembangkannya dengan cara-cara yang tidak terduga. Kemudian dari prinsip-prinsip tadi, akhirnya Google melakukan beberapa strategi untuk mendominasi periklanan di internet. Yang strategi pertama adalah low cost provider, berjuang untuk mencapai biaya keseluruhan yang lebih rendah daripada pesaing pada produk yang menarik spektrum yang luas dari pembeli. Kemudian strategi yang kedua, membedakan penawaran produk perusahaan dari pesaing lainnya dengan atribut yang menarik bagi wilayah yang luas dari pembeli. Yang kata lain adalah broad differentiation. Kemudian strategi yang ketiga adalah fokus low cost. Maksudnya adalah berkonsentrasi pada segmen pembeli yang sensitif terhadap harga sempit dan biaya untuk menawarkan produk yang berharga murah. Kemudian strategi yang keempat adalah fokus differentiation. Maksudnya adalah berkonsentrasi pada segmen pembeli sempit dan memenuhi selera yang spesifik dan kebutuhan para anggotanya. Dan strategi yang terakhir adalah base cost provider. Maksudnya adalah memberikan pelanggan nilai lebih untuk uang dengan menawarkan atribut produk kelas atas dengan biaya lebih rendah daripada pesaingnya. Kemudian, apa moto Google yang menjadikan Google menjadi perusahaan terbesar di dunia? Google adalah perusahaan teknologi terbesar di dunia yang sekarang memiliki payung bernama Alphabet. Inilah moto Google, yaitu don't be evil atau jangan berbuat jahat. Moto ini dikatakan oleh Eric Schmidt yang berasal dari lontaran perkataan seorang karyawan di dalam sebuah rapat. Moto Google ini kemudian menjadi viral dan menjadikan perusahaan teknologi ini tumbuh dekat dengan masyarakat dunia. Jadi dengan moto yang mungkin tidak sengaja dibuat ya, karena berasal dari lontaran perkataan seorang karyawan di dalam sebuah rapat dan menjadi viral, dan akhirnya Google menjadi terkenal di seluruh masyarakat dunia. Kemudian karyawan-karyawan Google ini bekerja dengan super. Mengapa Google bisa memiliki karyawan yang bekerja super seperti itu? Ialah para karyawannya memiliki makna bekerja yang telah ditemukan karyawan di Google. Contoh, yaitu karena adanya cita-cita mereka untuk melihat dunia berubah melalui kerja dan inovasi yang mereka ciptakan. Jadi, semua karyawan Google memiliki makna bahwa mereka mencita-citakan untuk melihat dunia berubah melalui dengan kerjanya mereka dan inovasi yang mereka ciptakan. Itulah yang membuat perusahaan besar ini terus berkembang, karena karyawannya dengan kompetensi dan kapabilitas yang sangat tinggi, yang memiliki nilai mulia dalam bekerja dan bekerja dengan sekeras mungkin dan sekuat tenaga. Jangankan seperti itu, untuk memasuki ke perusahaan ini atau ke perusahaan Google ini tidak mudah, karena ada board of hiring atau komite perekrutan yang memiliki persyaratan yang ketat. Bahkan calon karyawan yang diundang untuk wawancara tidak mengetahui posisi apa yang akan ditempatkan untuknya atau yang ditawarkan untuknya. Jadi luar biasa dari kompetensi dan kapabilitas yang dimiliki karyawan Google, kemudian moto-motonya yang luar biasa, dan prinsip-prinsip yang dijalankan sangat yang menjadi patokan, yang menjadi pedoman yang selama ini mereka jalankan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.